Museum of Bad Art atau disingkat MOBA tadinya berlokasi di ruang bawah tanah tua di Dedham, Massachusetts sebelum pindah ke Somerville, Massachusetts. Museum ini cuma menerima karya seni yang buruk banget sampai nggak bisa diabadikan. Koleksi mereka termasuk portraits, sebuah nama yang mereka gunakan untuk potret dan beberapa pemandangan yang beneran memalukan. Ada juga kebun binatang MOBA yang menampilkan gambaran malang para anabul. Kayak museum lainnya, mereka juga punya toko oleh-oleh, tempat kamu bisa membeli lukisan cetak, kartu pos, atau bahkan mug dengan seni buruk favorit kamu. Ngomong-ngomong soal pengalaman unik, kamu mau merasakan penjara tanpa harus melakukan kejahatan? Di Skotlandia ada tempat bernama Inverary Jail. Tempat ini bekas penjara tahun 1800-an. Disinilah turis bisa merasakan kehidupan penjara abad ke-19. Ada karakter yang berdandan dengan kostum asli, jadi terasa lebih nyata. Kamu bisa ikut sidang dan bekerja sama dengan napi lain. Di Suwon, Korea Selatan, pengunjung bisa melihat taman hiburan dengan tema sejarah dan budaya toilet. Tempat ini dibuka untuk mengenang mantan wali kotanya. Dia menghabiskan banyak waktu dan sumber daya lokal untuk memperbaiki toilet umum dan saluran pembuangan kota itu. Pantesan aja tempat ini punya banyak seni bertema toilet yang mendokumentasikan budaya kamar mandi dunia. Semua ada di sini, dari papan kamar mandi pria dan wanita dari seluruh dunia sampai foto toilet umum dan informasi tentang pentingnya fasilitas kebersihan. Toko desainer di tengah gurun. Kalau kamu lagi lewat Texas, kamu bakal nemu toko Prada di bentangan kosong US 90 di luar kota kecil Valentine, sekitar 240 km dari El Paso. Dua seniman Berlin ingin menawarkan pengalaman mewah kepada orang Texas. Toko ini unik karena nggak punya pintu. Di sana juga dipajang 20 sepatu kiri dan 6 dompet. Mengejutkannya, toko ini dibangun dengan izin Miuccia Prada sendiri, kepala desainer merek itu. Kamu bisa bayangin tinggal di kota dengan akses pribadi ke laguna yang mengarah langsung ke laut? Sebentar lagi hal tersebut mungkin akan terwujud kalau kamu mau pindah ke Sabah Al-Ahmad Sea City di Kiran, Kuwait. Mahakarya teknik ini diresmikan tahun 2016. Kanalnya membentuk 200 km garis pantai buatan. Pulau-pulau buatan manusia itu dibangun dengan menggali saluran besar di gurun, bukan menggunakan tanah reklamasi seperti yang dilakukan sebelumnya. Sebelum pergi ke museum ini, kamu harus melepas sepatu kamu dan pakai sandal yang nggak akan merusak karya seni. Karena karya seninya ada di mana-mana. Inilah Electric Ladyland yang merupakan museum pertama seni berpendar di dunia. Pemiliknya, Nick Padalino, memamerkan banyak patung buatannya dan bahkan batu berpendar alami, serta benda berkilau buatan manusia lainnya. Satu bagian galeri seni ini menampilkan lukisan yang berubah warna di bawah sinar UV. Soundtracknya juga keren. Kamu bakal mendengar banyak lagu Beatles dan Jimi Hendrix. Rumah terbalik sepertinya jadi objek wisata yang populer. Kamu bisa menemukannya di banyak negara seperti Jepang, Polandia, Jerman, dan Austria. Salah satu yang terbaik untuk dikunjungi ada di Malaysia. Namanya Rumah Terbalik. Rumah ini menggunakan kayu daur ulang dan bahan alami lain untuk menciptakan kembali suasana lokal. Rumah Terbalik dibuka kembali tahun 2012 dan langsung jadi objek wisata populer dengan furniture terbalik dan perlengkapan rumah yang unik. Bahkan ada mobil terbalik yang diparkir di garasinya. Taman spa yang berada di Hakone, Jepang, memberi turis pengalaman kolam air panas yang menarik. Sebagian taman spa itu cukup nggak biasa, terutama barmi unik yang memungkinkan pengunjung untuk berenang di mangkuk ramen. Tapi nggak bisa dicicipi ya, karena ini masih tempat umum. Dead Marsh di Namibia menawarkan pengalaman keren yang bikin kamu mikir waktu berhenti. Karena nggak ada air di sini dan suhunya tinggi banget. Hutan jarang ini terdiri dari pohon kerangka yang udah mati lebih dari 600 tahun. Karena di tempat ini hampir nggak lembab, vegetasi yang tersisa nggak gugur dan meninggalkan pemandangan alami yang aneh. Tempat ini bahkan jadi lokasi syuting beberapa film fiksi ilmiah. Sedikit bocoran, The Paper House yang terletak di utara Boston, Massachusetts, beneran rumah dari kertas, bahkan sampai perabotnya. Rumah ini dibangun Alice F. Steinman, perancang mesin yang bikin klip kertas tahun 1920-an. Dia pengen rumah musim panas 2 kamar untuk dia dan keluarganya. Rumah ini butuh 20 tahun untuk diselesaikan karena terbuat dari 100.000 koran.
Pastikan nggak ada yang bawa pemantik ya. Kapadokia Cave Hotel di Turki bisa jadi tempat menginap yang bagus untuk pencinta sejarah dan orang yang suka dekorasi modern dan mewah. Semua ruangan dan kamarnya berada di dalam gua yang berasal dari zaman Romawi dan Bizantium. Kapadokia juga terkenal dengan tur balon udaranya. Salah satu alasannya karena angin di sini nggak begitu kencang dan pemandangan kotanya cantik banget, terutama pas sunset. Kota kecil di India, Desnok, nggak perlu dimasukin ke daftar tempat liburan kamu kalau kamu nggak suka tikus. Menurut legenda selama 14 abad, tikus yang hidup di sini dilindungi dan dipelihara. Ada lebih dari 20.000 tikus di lokasi populer ini sekarang. Karena udah lama hidup di sini, tikus ini cukup ramah dengan warga lokal dan turis. Perang Jeruk adalah festival lokal yang diselenggarakan setiap tahun pada akhir Februari di sebuah kota kecil Ivrea di Italia. Menurut mitos lokal, Carnival di Ivrea berawal dari abad pertengahan. Saat itu warga lokal memprotes penguasa yang dibenci dengan melemparinya jeruk. Kayaknya seru ikutan melempar jeruk bersama ribuan peserta selama 3 hari. Tapi jangan lupa nunduk. Pulau Socotra di Yaman terpisah dari daratan Afrika lebih dari 6 juta tahun lalu. Mungkin itu salah satu penyebab pulau terpencil ini lebih mirip film fantasi daripada lokasi asli. Pulau ini punya flora yang keren dan unik. Kebanyakan tumbuhan dan pepohonan yang ada di sini nggak tumbuh di tempat lain. Misalnya pohon darah naga purba atau pohon botol. Tashirojima, Jepang dijuluki Pulau Kucing karena dihuni 100 manusia dan kucing 4 kali lipatnya. Kucing-kucing ini awalnya dibawa ke sini karena pulau ini menghasilkan banyak sutra dan tikus suka banget ulat sutra. Kucing juga dianggap simbol keberuntungan. Bahkan ada pondok berbentuk kucing untuk penginapan turis. Pastinya anjing dilarang masuk sini. Ada sekitar 1.700 bukit berbentuk aneh di tengah-tengah Pulau Bohol, Filipina. Bukit-bukit ini unik banget sampai dikira buatan manusia. Tapi bukit ini adalah bagian dari warisan UNESCO karena secara alami terbuat dari endapan koral dan dibentuk oleh erosi air hujan. Tampilannya yang unik membuatnya dijuluki Bukit Coklat karena pada musim kemarau bagian luarnya berubah dari hijau menjadi coklat. Suka banget sama kolam bertingkat? Kalau gitu lihat situs warisan dunia UNESCO berikutnya di Pamukkale, Turki. Namanya berarti Kastel Kapas dalam bahasa Turki. Tempat ini berada di reruntuhan kuno Hierapolis, sebuah kota yang dibangun di sekitar kolam ini. Airnya yang jernih mengalir dari mata air alami ke hamparan travertin putih. Pemandangannya cantik banget, sampai kita bingung mau ngapain dulu, foto-foto atau nyebur.